Halo Sobat Gede Kopi. Oppo resmi meluncurkan smartphone kelas atas yang dibanderol dengan harga cukup terjangkau hanya 19 jutaan saja. Smartphone ini diperkenalkan secara global melalui siaran langsung di kanal YouTube Oppo Indonesia. Smartphone tersebut adalah Oppo Find X3 Pro. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu review kelebihan Oppo Find X3 Pro. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, pertama kita akan bahas sektor desain fisik atau layar visualnya, di mana secara desain fisiknya telah mengusung konsep bentuk bodi yang mengedepankan ala flagship masa kini. Smartphone ini punya dimensi bodi yang pas dan berbobot ringan hanya 193 gram. Menariknya, dengan dimensional bodinya yang ideal itu, rangkanya pun terbuat dari bahan material aluminium. Sehingga sangat wajar bila mana sektor bodi dari smartphone ini memiliki bentuk yang begitu pas dalam genggaman tangan maupun dimasukkan ke kantong. Tak sampai di situ saja, bahkan smartphone ini pun mendapat sentuhan kemewahan yang terlihat pada bagian belakang. Oppo telah memberikan pewarnaan modern dan terkesan futuristik dengan pilihan warna gloss black, blue, dan white. Di sisi lain, di bagian belakang terdapat 4 lensa yang disematkan secara rapi dalam satu kotak persegi, sehingga memperkuat kesan tampilan nan anggun. Kemudian di bagian depan dibekali layar dengan luas 6,7 inci dengan rasio layar ke bodi mencapai 89,6%. Apalagi panel layarnya sudah menggunakan teknologi layar LTPO AMOLED dengan warna mencapai 1 miliar dan memiliki kemampuan refresh rate tinggi mencapai 120 Hz. Dengan demikian, akses visual grafik yang diperlihatkan bakal tampak begitu realistis dengan kejernihan super tinggi. Di sisi lain, resolusinya juga sangat mumpuni, yakni 1440 x 3216 pixel dengan rasio 20:9 yang akan membuat ketajaman visualnya terlihat sangat bagus. Lalu tak lupa juga bahwa layar smartphone ini sudah terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 yang sangat ampuh dalam menjaga layar dari goresan dan benturan benda tajam. Bahkan smartphone ini sudah mendapat sertifikasi IP68 yang membuatnya tahan dalam air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Selanjutnya adalah sektor dapur pacunya, yang mana di dalam sektor ini terdapat beberapa komponen yang siap menunjang setiap aspek dalam soal performa atau kinerjanya. Salah satunya seperti penggunaan chipset dari Qualcomm generasi terbaru yakni Snapdragon 888 dengan fabrikasi 5nm. Tentu saja adanya chip tersebut dipastikan performa AI, prosesor program, serta kemampuan fitur fotografinya akan jauh lebih terjamin. Di samping itu, kontrol efisiensi daya baterainya juga sangat maksimal, sehingga tak akan membuat smartphone ini boros baterai meski digunakan dalam intensitas yang cukup tinggi. Belum lagi dengan dukungan prosesornya yang telah mengandalkan CPU octa-core Kirin 680 dengan kecepatan hingga 2,84 GHz. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat sekali dalam menunjang sistem operasional dalam program atau aplikasi berat. Apalagi chip ini juga telah dibekali RAM 8 atau 12 GB yang mana dipastikan sanggup mendukung akses performa multitasking secara responsif tanpa kendala apapun. Oppo juga telah menawarkan satu varian memori internal 256 GB sebagai media penyimpanan file yang sangat memadai sekali. Hanya saja kali ini tidak ada slot kartu microSD. Sementara itu, dalam soal grafisnya pun juga akan jauh lebih terjamin kualitasnya berkat penggunaan kartu grafis handal yakni GPU Adreno 660, di mana kartu grafis tersebut memiliki kemampuan olah grafik dengan kecepatan rendering gambar tinggi, sehingga akan membuat tampilan video maupun gerak game menjadi terkesan sangat smooth layaknya kehidupan nyata. Sedangkan untuk menjamin sistem operasionalnya, smartphone ini mengandalkan OS Android 11 dengan balutan antarmuka ColorOS 11.2 yang mana hadir untuk menjamin performa user interface dan pengalaman pengguna secara lebih epic. Oke, lanjut ke sektor fotografi.
tampaknya turut serta menjadi segmen yang akan kita bahas secara mendalam, bukan tanpa sebab. Mengingat lini fotografi di sini berperan sangat penting dalam memberikan akses kemudahan pengguna dalam menggunakan kamera. Oleh karena itu, smartphone ini telah dibekali dengan 4 lensa bersensor super tinggi guna menjamin kualitas foto. Keempat lensa tersebut masing-masing memiliki kemampuan resolusi 50 megapiksel wide, 13 megapiksel telefoto, 50 megapiksel ultrawide, dan 3 megapiksel sebagai lensa makro. Ketiga lensa tersebut saling terintegrasi dalam satu sistem fotografi untuk menjamin hasil bidikan foto yang terkesan lebih tajam, berwarna, dan tentunya memiliki tampilan lebih nyata. Belum lagi dengan dukungan fitur yang begitu fungsional, seperti fitur perekaman video yang mampu merekam video 4K serta fitur Gyro Eyes yang berperan dalam menjaga kestabilan kamera saat merekam dan membidik objek foto. Bahkan kemampuan perekaman videonya sudah mencapai kualitas 10 bit. Jadi jangan heran jika video yang dihasilkan akan sangat mirip dengan video profesional. Oppo juga telah membekalinya dengan satu kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Meski fitur-fiturnya tak selengkap kamera utama, namun yang jelas kamera depannya mampu memberikan hasil foto selfie yang sangat berkualitas dan memiliki kesan profesional. Oke, beralih ke sektor lain. Kini kita akan membahas sektor konektivitas. Salah satu yang menjadi fokus konektivitas adalah yang berkenaan dengan soal koneksi internet, di mana smartphone ini telah mendapat dukungan akses jaringan 5G dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dipastikan bakal mampu menjamin kenyamanan sobat saat berinteraksi di dunia maya. Selain itu, smartphone ini juga telah disokong beberapa sistem navigasi yang sangat fungsional dan canggih dalam menjamin pemetaan lokasi. Oppo telah membenamkan sistem navigasi berupa AGPS, GLONASS, BDS, QZSS, dan Galileo yang mana mampu mempermudah dalam menemukan peta lokasi tanpa meleset sedikit pun. Kemudian tak lupa bahwa koneksi jarak dekat juga turut hadir dengan tingkat kecanggihan cukup tinggi, seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC dengan dual antena, USB Type-C 3.1, dan USB OTG. Akan tetapi yang disayangkan adalah tak disediakan lubang audio 3,5 mm. Oke, lanjut, sekarang kita akan menelaah bagian sektor daya, yakni baterai yang mana sangat penting dan fungsional dalam menjamin akses suplai daya. Karena sektor baterai di sini sudah tentu sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kebutuhan daya dari tiap komponen. Maka dari itu, smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh. Dengan kapasitas tersebut, maka sangat wajar bila mana smartphone ini mampu bertahan selama 24 jam dengan proses penggunaan normal. Kemudian untuk menjamin efisiensi dalam pengisian dayanya, Oppo telah menyempatkan fitur fast charging 65 watt yang diklaim mampu mengisi daya hingga 40% selama 10 menit. Nah, itulah tadi review kelebihan Oppo Find X3 Pro. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan seperti biasa saya admin Grekopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.